إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah, akan kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Salas Suyuf wal Assinah ala Ahlil Hawa wal Anbiya'i Sunnah. Salam. Pada pembahasan pertama kita sudah menjelaskan tentang bahaya al-hawa atau hawa nafsu, juga termasuk di dalamnya kebid'ahan. Bahkan para ulama banyak menjelaskan bahwa terjerumusnya seseorang kepada maksiat itu lebih baik daripada terjerumus ke dalam hawa nafsu ataupun kebid'ahan. Selain itu, kita pun sudah membahas bahwa berdasarkan beberapa nas ayat Al-Quranul Karim, hanya ada dua cara di dalam memahami nas, memahami syariat. Cara yang pertama adalah ittiba, dan cara yang kedua adalah al-hawa. Ittiba artinya mengikuti penjelasan yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai kepada kita melalui para sahabat dan para ulama. Sedangkan al-hawa ini jalan yang kedua. Di antaranya dijelaskan berdasarkan salah satu ayat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah." Janganlah kamu mentaati orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat kami dan mengikuti hawa nafsunya. Berdasarkan ayat ini ada dua hal yang tercakup atau dijelaskan dalam ayat ini. Pertama, ittiba'uz zikr, mengikuti zikir kepada Allah. Yang kedua, ittiba'ul hawa, yaitu mengikuti hawa nafsu. Juga dijelaskan dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah." Siapakah orang yang lebih sesat dibandingkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa hidayah dari Allah. Setelah mengutip dua ayat ini, muallif menyatakan, wa ta'ammalu hadhil ayah fa innahu sharihah fi anna man lam yattabi hudallah fi hawa nafsihi fala ahadu a'dallu minhu wa hadha sya'nul mubtadi'. Fa'innahu ittaba'a hawahu bighairi hadyi minallah wa hadyullahi huwal Qur'an. Perhatikanlah ayat ini. Ayat ini demikian jelas menjelaskan bahwa barang siapa yang tidak mengikuti petunjuk dari Allah, berarti dia berada mengikuti hawa nafsunya sendiri. Dan tak ada orang yang lebih sesat daripada orang itu. Inilah keadaan ahlul bid'ah atau mubtadi, karena sesungguhnya dia mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah, sedangkan petunjuk dari Allah adalah Al-Quran. Ini sudah kita jelaskan pada Ahad 2 pekan yang lalu.
Kata mu'allif selanjutnya, wa qad injarrahuna ma'nan yata'akkadu tanbihu alaih, wa huwa anna al-ayat al-madhkurah ayyanat lil ittiba' fil ahkam asy-syar'iyyah tariqaini. Ahaduhuma asy-syari'ah wa la miryata fi annaha ilmun wa haqqun wa huda. Wal akhar al-hawa wal madmum li'annahu lam yuzkar fil Qur'an illa fi siyaqiz dzam wa man tatabba'a al-ayah ulfiya dzalika kadzalik. Penjelasan yang di atas tadi lebih menguatkan bahwa ayat-ayat yang disebutkan menjelaskan bahwa di dalam mengikuti hukum-hukum syariat ada dua jalan. Jalan yang pertama adalah syariat itu sendiri, yang tidak diragukan bahwa inilah yang dimaksud dengan ilmu hak dan al-huda atau petunjuk dari Allah. Jalan atau cara yang kedua dalam memahami syariat adalah al-hawa, dengan melalui hawa nafsu, dan inilah yang tercela. Karena al-hawa itu tidaklah disebut di dalam Al-Quran kecuali dalam konteks yang tercela. Barang siapa yang menelaah ayat-ayat tentang hal itu, dia akan menemukan makna seperti itu. Kata mu'allif selanjutnya, summal ilmu alladhi uhilla alaihi wal haqqul ladhi humida innama huwal Qur'an wa ma nuzila min indillah. Kaqaulihi ta'ala, qul adz-dzakirina harrama amil unsayain amma istamalat alaihi arhamul unsayain nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Lalu adapun ilmu yang merupakan tiangnya kebenaran atau kebenaran yang dipuji oleh Allah, itu pada hakikatnya adalah Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran terkandung dua hal, ilmu dan al-haq, kebenaran. Al-Quranlah yang dimaksud dengan ilmu dan al-haq itu. Al-Quran yang diturunkan dari sisi Allah. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Qul, katakan olehmu, az-zakaraini, bukan az-zakirina kalau begitu. Az-zakaraini harrama amil unsayain amma istamalat alaihil arham unsayain nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Katakan olehmu Muhammad, apakah dua ekor yang jantan yang Allah haramkan ataukah dua yang betina? Atau istamalat alaihi arhamul unsayain, atau yang masih terkandung dalam rahim dua yang betina tadi? Ini untuk lebih jelas apa maksudnya dua jantan dua betina, lihat konteks ayat sebelumnya dan setelahnya. Nah, itu dijelaskan permasalahan. Lalu kata Allah, nabbi'uni bi ilmin, terangkan kepadaku dengan ilmu. In kuntum shadiqin, kalau kalian orang-orang yang benar. Lalu firman Allah setelah itu dalam ayat selanjutnya, am kuntum syuhada'a idza wassakumullahu bihadza faman adlama mimman iftara 'ala Allahi kadiban liyudillan nas bighairi ilmin. Ataukah kalian akan menjadi saksi-saksi apabila Allah memberikan wasiat kepada kalian dengan hal ini? Maka barang siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngada kedustaan atas nama Allah untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Itu dua ayat yang dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Lalu firman Allah dalam ayat yang lainnya, ayat-ayat ini menjelaskan makna ilmu, bahwa yang dimaksud ilmu dan al-haq itu adalah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang datang dari selain Allah itu hawa nafsu namanya. Qad khasira alladhina qatalu auladakum safahan bighairi ilmin
wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Telah rugi orang-orang yang membunuh anak-anak kalian. Safahan bighairi ilm, merupakan tindakan yang bodoh tanpa ilmu. Dan mereka mengharamkan apa-apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka. Iftira'an 'ala Allah, sebagai hal mengada-ada atas nama Allah. Mereka telah sesat. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidaklah memberikan petunjuk, tidak mendapatkan petunjuk. Setelah mengutip ayat-ayat itu, kata mu'allif, wa hadza kulluhu liittiba'i ahwa'ihim fit tasri bi ghairi hudan minallah. Semuanya itu disebabkan karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka di dalam menetapkan syariat atau ketentuan tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain Allah menyatakan, ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhib wa huwa ittiba'ul hawa fit tasri bi ghairi hudan minallah. Jadi semua ayat ini menjelaskan orang-orang tadi yang ditegur oleh Allah dengan ayat ini menentukan hukum atau tasri berdasarkan pendapatnya sendiri tanpa petunjuk dari Allah. Allah menyatakan liyudillan nas bi ghairi ilm. Mereka menetapkan itu untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Ini semua menunjukkan bahwa yang namanya ilmu adalah apa-apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran yang kemudian dijelaskan dalam sunnah. Selain itu bukan ilmu, tapi hawa nafsu. Di dalam ayat lain Allah menyatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah ay la yahdihi dunallah syai'un wa dzalika bisyar'i la bi ghairihi wa huwal huda. Kata Allah dalam ayat ini, tidakkah engkau lihat orang-orang yang mengambil ilah hawa nafsunya, yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai sesembahannya. Allah telah menyesatkan orang itu ala ilmin, dan Allah telah menutup pendengaran dan hatinya. Dan Allah pun telah menjadikan sumbatan atau penutup pada penglihatannya. Maka siapa yang bisa memberi hidayah selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Jathiyah ayat yang ke-45. Lalu setelah mengutip ayat-ayat tadi, berkata mu'allif, wa idza sabata hadza wa annal amra da'irun baina syar'i wal hawa tazalzalat qa'idatu hukmil aqlil mujarrad faka'annahu laysa lil aqli fi hadzal medan majal illa min tahti nadharil hawa fahuwa idzan ittiba'ul hawa bi ainihi fi tasyri'il ahkam. Dijelas. Apabila hal ini telah tetap, maka urusan ini hanya beredar antara syariat dan hawa nafsu. Oleh karena itu goncanglah kaidah hukum yang didasarkan pada akal yang murni. Seolah-olah tidak ada tempat bagi akal untuk memahami nas dalam arti murni berdasarkan akal. Kecuali orang yang memahami nas berdasarkan akal itu, dia berada di bawah pandangan hawa nafsunya. Kalau demikian, memahami nas dengan akal adalah mengikuti hawa nafsu dalam menetapkan syariat-syariat hukum. Ini dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-I'tisam halaman 29 juga halaman 40. Kata mu'allif, fanzuru barakallahu fikum kaifa sammallahu ta'ala man ittaba'a aqlahu wa ra'yahu muttabi'un li hawa wa wasafa man ittaba'a hawahu bid-dhalal
ala yadullu dzalika ala khuturatil hawa wa annahu yajibu 'alal insani ay yahdara ala nafsihi ittiba'al hawa. Perhatikanlah wahai saudaraku, bagaimana Allah menamai atau menyebut orang-orang yang mengikuti akal dan pendapatnya disebut sebagai muttabi'un li hawa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Dan mensifati orang-orang yang mengikuti hawa nafsu itu dengan sifat dolal atau sesat. Ingatkanlah, tidakkah ini menunjukkan tentang bahayanya hawa nafsu? Oleh karena itu wajib bagi setiap insan agar dirinya itu berhati-hati dari mengikuti hawa nafsu. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, yang dikutip dari Majmul Fatawa beliau juz yang keempat halaman 189 sampai 190. Di sini dijelaskan, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa minal ma'lum anna mujarrada nufurin nafirin aw mahabbatal muwafiqin la yadullu ala sihhati qawlin wala fasadih illa idza kana dhalika bihadyi min Allah, bal al istidlal bidzalik huwa istidlal bi ittiba'il hawa bi ghairi hudan min Allah. Fa inna ittiba'al insan lima yahwahu wa akhdul qawli wal fi'li alladhi yuhibbuh wa raddul qawli wal fi'li alladhi yabghaduh bila hudan min Allah. Qala ta'ala wa inna katsiran la yadilluna bi ahwa'ihim bi ghairi ilmin. Wa qala fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawah bi ghairi hudan min Allah. Wa qala ta'ala li Daud wa la tattabi'il hawa fayudilluka an sabilillah. Wa qala ta'ala fa in shahidu fala tashhad ma'ahum wa la tattabi' ahwa alladhina kadzabu bi ayatina walladhina la yu'minuna bil akhirah wa hum bi rabbihim ya'dilun. Wa qala ta'ala ya ahlal kitab la taghullu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Wa qala ta'ala wa lan tarda ankal yahudu wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min wali wa la nasir. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, satu hal yang sudah maklum, yang sudah kita ketahui bersama, bahwa mujarrad itu murni, apa namanya, apa? Bunuh diri? Mujarrad bukan menyendiri, murni, ya menyendiri, murni saja, tidak ada yang lain. Larinya orang-orang yang lari, atau kecintaan orang-orang yang sesuai, yang cocok, yang disetujui, ini tidak menunjukkan benar atau tidaknya ucapan, kecuali kalau hal itu didasarkan kepada petunjuk Allah, baru dikatakan benar. Bahkan istidlal dengan hal itu, istidlal itu menetapkan dalil, pengambilan dalil untuk menetapkan benar tidaknya itu yang kita sukai berarti benar, yang tidak kita sukai berarti salah. Istidlal berdasarkan hal itu berarti istidlal dengan cara mengikuti hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah. Karena apabila seorang insan mengikuti hawa nafsunya, dia akan mengambil ucapan dan perbuatan yang dia sukai dan menolak perbuatan dan ucapan yang tidak dia sukai, yang dia benci, tanpa petunjuk dari Allah. Allah berfirman dalam banyak ayat. Ayat pertama Allah menyatakan wa inna katsiran, sesungguhnya kebanyakan dari mereka itu sesat karena hawa nafsu mereka tanpa ilmu.
karena hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Artinya kalau memahami ayat tanpa ilmu berarti memahami ayat dengan hawa nafsu. Ayat kedua, fa illam yastajibu lak. Kalau mereka tidak mau memenuhi seruanmu, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketahuilah bahwasanya mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka. Kalau tidak memenuhi seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti mengikuti hawa nafsu. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah? Jadi kalau tidak mengikuti petunjuk dari Allah, tidak ada jalan lain kecuali mengikuti hawa nafsu. Ini ayat kedua. Ayat yang ketiga, Allah berfirman kepada Nabi Daud, wala tattabi'il hawa, jangan kamu mengikuti hawa nafsu, fayudilluka an sabili, lalu engkau tersesat dari jalan Allah. Ayat ketiga, fa in syahidu, kalau mereka bersaksi, fala tashhad ma'ahum, janganlah kamu ikut-ikut bersaksi beserta persaksian mereka. Dan jangan kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat dan mereka menyimpang dari ajaran Rabb mereka. Dalam ayat berikutnya Allah menyatakan, hei ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian ghairul haq, tanpa benar. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu suatu kaum yang mereka itu telah sesat sebelumnya dan menyesatkan banyak orang dan mereka sesat dari jalan yang lurus. Dalam ayat yang lainnya Allah menyatakan, tidak akan ridho kepada kamu orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani sebelum kamu mengikuti agama mereka. Katakan olehmu, sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang sebenar-benarnya petunjuk. Kalau sekiranya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang ilmu kepada kamu, maka tidak ada lagi bagi kamu penolong dari Allah dan juga tidak ada pelindung. Ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Nah, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala setelah mengutip ayat-ayat tadi, beliau menyatakan, فَمَنِ اتَّبَعَ هَوَى النَّاسِ بَعْدَ الْإِلْمِ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ وَبَعْدَ حَدْيِ مِنَ اللَّهِ الَّذِي بَيَّنَهُ لِعِبَادِهِ فَهُوَ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ وَلِهَذَا كَانَ السَّلَفُ يسمون أهل البدع والتفارق والمخالفين للكتاب والسنة أهل الأهواء حيث قبلوا ما أحبوا وردوا ما أبغضوه بأهوائهم بغير حد من الله. Kata Ibn Taimiyah, maka barang siapa orang yang mengikuti hawa nafsu manusia setelah datang ilmu yang Allah telah mengutus Rasulnya dengan ilmu itu, dan telah datang petunjuk dari Allah yang telah Allah jelaskan kepada hamba-hambanya, berarti orang seperti itu serupa dengan yang tadi dijelaskan dalam ayat. Oleh karena itu, generasi salaf dari umat ini, yaitu para sahabat, menamai ahlul bid'ah, ahlul tafarruq, orang-orang yang menyimpang dari kitab dan sunnah dengan sebutan ahlul ahwa. Disebabkan karena mereka hanya menerima apa-apa yang mereka sukai, dan mereka menolak pendapat-pendapat yang tidak mereka sukai berdasarkan hawa nafsu mereka tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa juz yang keempat halaman 189 sampai 190. Adapun hawa, al-hawa lahu masyarib katsirah. Hawa ini mempunyai muara apa? Kekocoran sungai itu. Sumber. Muara apa namanya? Muara yang banyak. Masyarib katsirah. Masyarib itu tempat-tempat minum yang banyak. Secara ringkas dijelaskan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid hafizahullah ta'ala di dalam sebuah buku yang berjudul Al-Hawa la dhabita lahu wa huwa mud'atun li mu'aradatil haqqi abadan. Kata Syekh Abu Bakar bin Abdullah Abu Zaid, hawa nafsu itu tidak ada dhawabit sama sekali, tidak ada pengekangnya, tidak ada apa pembatasnya. Dan hawa nafsu itu menyeru untuk menentang yang hak selama-lamanya.
Maka aku berkata, kata muallif, wala ba'sa an nadhkura ba'da anwa'ihi ala sabilil misal lal hasra wa khasatan ma yantashiru fi hadhil ayyam minal ahwa. Tidak apa-apa untuk kami terangkan sebagian beberapa contoh ya sebagai misal lal hasra wa khasatan sebagai permisalan yang tidak terbatas, khususnya yang menyebar pada zaman kita sekarang ini dari hawa-hawa nafsu. Contoh-contoh dari hawa nafsu yang menyebar. Pertama, al-i'timad ala ar-ra'yi fi umur al-i'tiqad wal ahkam wad da'wah wa asalibiha wa tarkul istidlal min al-Qur'an aw sunnah aw ijma'is salaf. Contoh hawa nafsu yang berkembang selama ini di zaman kita menyandarkan kepada ra'yu di dalam urusan-urusan akidah, hukum-hukum, dakwah dan metode-metodenya, metode dakwah, serta tidak beristidlal dengan Quran Sunnah atau ijma' salafus saleh. Istidlal itu tidak mengambil dalil. Dalilnya itu bukan dengan Quran Sunnah, tapi dengan maslahat atau madarat. Ini salah satu contoh penerapan hawa nafsu di dalam memahami syariat dan mengaplikasikannya. Kedua, adamul insya' lid dalil. Tidak tunduk kepada dalil. Tidak taslim, tidak inqiyad, tidak mengikuti dalil. Ini juga hawa nafsu. Dalil menyatakan begini, saya mah begitu. Hawa nafsu ini. Ketiga, al-istidlalu ala ra'yi bi ayyi dalilin walau lam yakun hunaka wajhun mutabiqatan lil istidlal. Yang ketiga, beristidlal atau istidlal itu apa tadi? Mengambil dalil berdasarkan ra'yu atau dengan dalil Al-Quran atau Sunnah, akan tetapi Quran Sunnah itu tidak memberikan, tidak mengandung makna dalam terhadap kasus yang dia dalil dengan ayat atau hadis yang dia jadikan dalil tadi. Faham ya? Jadi ayat yang diambil sebagai dalil itu tidak cocok terhadap kasus yang sedang dia hadapi, tapi dicocok-cocokkan berdasarkan hawa nafsunya. Ini juga termasuk hawa nafsu. Contoh keempat, ta'wil wa tahriful adillah ala ma yuriduhu wa yahwahu wa yu'assilu. Wa hadha ra'ijun fi ahli al-ahwa, i'tiqadun wa ta'silun thumma istidlal. Keempat, melakukan ta'wil atau tahrif terhadap dalil. Tahrif itu merubah. Mentakwil itu memalingkan dari makna asal. Dipalingkan kepada makna yang sesuai dengan kehendak dan hawa nafsu dia. Lalu dia taksil. Dia jadikan itu sebagai kaidah. Bahkan ini muntashir, menyebar. Sudah merajalela di kalangan ahlul ahwa. Adanya kaidah. Pertama i'tiqad dulu. Kemudian taksil. Kemudian istidlal. Itu. Pertama meyakini dulu sesuatu. Setelah diyakini sesuatu, bikin kaidah dari keyakinan itu, baru dicari dalil. Dalilnya dicari dulu untuk memperkuat keyakinan yang sebelumnya telah dia yakini terlebih dahulu. Bukannya memahami dalil, lalu dari dalil ini dibuat kaidah lalu diyakini, tapi yakini dulu, buat kaidah dari keyakinan ini, lalu dicari dalil yang kira-kira cocok. Bukannya mengamalkan dalil, tapi mendalili amal. Beramal dulu, lalu cari dalilnya untuk memperkuat amal yang telah dia lakukan. Begitu. Ini termasuk perbuatan ahlul ahwa. Contoh yang kelima. Al-i'timad ala qawli alimi ma' au da'iyati ma' wa atba'ihi walau khalafat dalil wattadahat mukhalafatuhu. Bal inna ba'dahum yulwi a'naqal adillah
liyastadilla biha ala qawli kabirihim wa man yatba'unahu. Kelima, bersandar kepada pendapat seorang alim tertentu atau seorang dai tertentu, sekalipun pendapatnya ini menyalahi dalil dan penyimpangannya sangat jelas sekali. Banyak ini penyimpangannya yang sangat jelas. Bahkan sebagian mereka membengkokkan intisari dalil untuk berhujjah dengan dalil tersebut ala qauli kabirihim wa may yatba'unahu, untuk memperkuat pendapat orang-orang yang diikutinya dan orang-orang yang mengikutinya. Ini yang kelima. Keenam, nah ini al-intima' lil ahzab wa tanzimati sirriyah wa atba'i aqwaliha wa awamiriha duna nadarin hal hiya muwafaqatun lisyar'i am la. Contoh orang-orang yang mengekor hawa nafsu yang lainnya adalah intima. Intima ini intisab, menisbatkan diri kepada hizb, kelompok tertentu atau golongan tertentu yang sirri. Sirri itu artinya pengecut. Pengecut. Artinya sembunyi-sembunyi. Kenapa sembunyi-sembunyi? Takut ketahuan. Kenapa takut? Pengecut. Nah itu. Jadi menisbatkan diri kepada kelompok atau golongan tertentu yang sembunyi-sembunyi. Batan istilahnya. Apa batan? Di bawah tanah. Cacing itu. Dan mengikuti pendapat-pendapat hizb yang diikutinya, perintah-perintahnya diikuti, larangannya dijauhi, tanpa melihat apakah semua aturannya itu sesuai nggak dengan syariat atau tidak. Akhwat buka jilbab. Karena kalau jilbab mudah terdeteksi oleh musuhnya umpamanya, atau mengganggu strategi perjuangan dakwah kita dan seterusnya. Ini mukhalafah dengan syariat, bertentangan dengan syariat, tapi tetap saja diikuti. Kalau masih tetap berjilbab apa bercadar, sudah dikeluarkan, di out. Nah, seperti itu. Dinonaktifkan. Ketujuh, ilzamul atba' bifikrin muayyanin aw ra'yin muayyanin aw kitabin muayyanin wa tarbiyatuhum alaihi a'ni ma yukhalifu syar'a wad dalil. Ketujuh, ilzam atau komitmen loyal kepada pemikiran-pemikiran tertentu, pendapat tertentu, kitab tertentu, dan membina pengikut-pengikutnya di atas hal yang tadi, walaupun bertentangan atau menyimpang dari syariat dan dalil. Ini termasuk pengekor hawa nafsu. Yang kedelapan, hurmanun nas wa khasatul atba' al-istima'a li kalami alimin salafin au qira'ati kitabi au muhawalati man'i intisyarihi bi ayyi wasilatin kanat. Kedelapan, mencegah atau menghalangi manusia, khususnya para pengikutnya, dicegah dari apa? Dari mendengar ucapan seorang ulama salafi, atau dicegah dari membaca kitab-kitabnya, atau mereka berusaha untuk membendung tersebarnya pendapat ulama-ulama salafiyin atau kitab-kitabnya dengan berbagai macam cara. Ini termasuk hal yang waqi', yang juga termasuk min khasais ahlil ahwa, termasuk beberapa di antara karakteristik pengekor hawa nafsu. Yang kesembilan, semuanya ada 11, jadi 3 lagi ya. Ada muqabulin ay raddu au raddin au kalamin yuqalu anid du'atil mu'azzimina indahum au munadzirina wa muwajjihin
lahum wa yaj'aluna hadzal rad aw hadzal kalam min babil hasad la min babil ghirah 'ala ad-din wan nasihah likulli muslim aw ittiba'uhum liqa'idatin anna ta'na bainal aqran mardudun li'annahu mabniyun 'ala at-tanafus bainahum wa bidzalik ta'anu fin niyat wabta'adu an amrillahi biwujubi ihsanid dhanni min jihad wa qadaw 'ala aslin min usulid din wa huwa raddu 'ala al-mukhalif min jihatin ukhra wa nasaw aw tanasaw annal jarha al-mufassara yu'khadhu bihi wa yuqaddam 'ala at-ta'dil. Yang kesembilan, tidak mau menerima atau dengan kata menolak atau menolak apa? Kalam. Apa kalam itu? Pembicaraan yang berkaitan dengan duat-duat yang menjadi idola mereka, favorit mereka. Jadi kalau duat-duat favorit mereka dibicarakan bahwa orang tersebut ada penyimpangan ini, ditolak. Tidak diterima. Dan penolakan ini hanya didasarkan kepada rasa hasad. Bukan didasarkan kepada perasaan ghirah terhadap ad-din. Apa itu ghirah? Kecemburuan terhadap ad-din dan nasihat kepada sesama muslim. Atau mereka mengikuti kaidah bahwa ta'an itu jarah itu apa ya? Celaan gitu. Di antara sesama yang selevel mardud, tertolak. Itu kaidah di kalangan mereka. Karena apa? Mabniun ala tanafus bainahum. Karena adanya tanafus, persaingan di antara mereka. Oleh karena itu mereka mento'an dalam niat, niat hati orang lain. Jadi kalau kita niatnya melakukan jarah kepada doa-doa tertentu, mereka mento'an niat kita. Wah, itu hasad, itu dengki dan seterusnya. Padahal tidak begitu. Nasihat. Mereka menjauh dari perintah Allah untuk wajib husnudzon dari satu sisi, dan mereka menetapkan satu kaidah wa qadaw ala aslin min usuluddin. Mereka pun melanggar salah satu di antara usuluddin, yaitu ar-raddu 'alal mukhalif min jihatin ukhra. Wajibnya membantah orang-orang yang menyimpang. Yang menyimpang wajib dibantah. Ini satu kaidah. Mereka langgar kaidah itu. Wa nasau, mereka lupa, au tanasau atau pura-pura lupa bahwa ada satu kaidah, al-jarhul mufassar yu'khadhu bih wa yuqaddam 'ala ta'dil. Bahwa al-jarh yang dijelaskan, jarh apa jarh ya? Cercaan, celaan. Tapi celaan itu dengan penjelasan mufassar. Kenapa dia tercela? Begini. Sebab ada kaidah dalam ilmu mustalah hadis, la jarha illa mubayyan. Tidak boleh menjarah kecuali dengan penjelasan. Si itu menyimpang. Kenapa menyimpang? Menyimpang itu nama. Itu tidak diterima jarah seperti itu. Tapi harus dijelaskan. Si anu menyimpang. Kenapa menyimpang? Nih dari segi akidahnya begini, dalam kitabnya begini, para ulama mengkritik begini. Itu mufassar. Dijelaskan, mubayyan. Jadi jarah yang mufassar wajib diambil dan lebih didahulukan daripada ta'dil. Ta'dil itu hanya penetapan adil. Si anu adil. Jadi kalau ada seorang rawi, kata ulama A, rawi ini adil, dhabit, siqat, pokoknya betul-betul dia ini seorang yang terpercaya. Si B juga begitu. Tapi kata si C enggak. Orang ini pernah saya lihat dia berdusta. Ini menjar. Mana yang harus didahulukan? Jar. Al-jarhu muqaddamun ala ta'dil. Jadi inilah yang harus dipegang. Karena apa? Karena si A dan si B tidak tahu ketika dia berdusta, dia tidak tahu. Tapi si C tahu ketika dia berdusta, mendengar, menyaksikan langsung. Si A dan si B mah tidak tahu. Sehingga menganggapnya ini baik saja. Memang dia tidak pernah melihat si orang itu berbuat salah atau berdusta selama sebatas penglihatan dan pengetahuan dia. Tapi di luar pengetahuan dia berdusta. Ketika berdusta didengar dan disaksikan oleh si C.
Makanya si C menjarah. Makanya para ulama menetapkan kaidah al-jarhu muqaddamun ala ta'dil. Jarh itu harus didahulukan daripada ta'dil. Ini ada kaidah seperti itu dan masyhur di kalangan para ulama ahlul hadis. Oleh karena itu bergibah kepada ulama dalam rangka jarh dan ta'dil itu termasuk gibah yang diperbolehkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab gibah. Ada gibah yang diperbolehkan di antaranya itu. Bahkan para ulama ahlul hadis menyusun kitab-kitab yang isinya gibah semua. Seperti umpama Mizanul I'tidal susunan Imam Az-Zahabi rahimahullah. Di dalamnya gibah unggul itu teh. Kata Imam Zahabi, rawi ini kadzab, rawi ini matrukul hadis, rawi ini munkarul hadis, tidak boleh yahtaju bihi. Diceritakan kejelekan agar apa? Siyanatun fid din wa hifdan, untuk memelihara kemurnian ad-din serta menjaganya. Nah begitu. Pernah Imam Al-Bukhari ditanya, hal na'khudul hadis min abik? Apakah kami boleh mengambil hadisnya dari bapakmu? Kata Imam Bukhari, is'alu ghairi, tanya orang lain, jangan saya. La innama nahnu sa'alna, kami hanya ingin bertanya kepadamu. Kata Imam Bukhari, la ta'khudul hadis an abi fa innahu dhaif. Jangan kau ambil hadis dari bapakku karena bapakku ini dhaif. Bapaknya coba diomongin. Apa Imam Bukhari ini tidak beradab dan tidak berilmu? Beradab dan berilmu. Justru omongannya didasarkan pada ilmu untuk memelihara kemurnian ad-din. Jangan sampai mengambil ajaran Islam dari orang yang salah sekalipun bapaknya sendiri. Ulama lain ada menyatakan la ta'khudhu hadisan min akhi fa innahu kazzab. Jangan engkau ambil hadis dari saudaraku karena sungguhnya dia ini kazzab, dia ini pendusta. Ini banyak dijelaskan, ini dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Mizanul I'tidal. Jadi jarh seperti itu harus dilakukan dalam rangka memurnikan ajaran Islam dari campuran orang-orang yang ingin mencampur adukan din ini dengan hawa nafsu mereka. Tanpa adanya seleksi seperti ini, ad-din ini sudah tidak akan terpelihara lagi kemurniannya. Ini contoh dari atba'ul hawa yang ke-9. Yang ke-10 di kita mungkin belum terjadi, tapi di negeri lain terjadi ini. Di Pakistan umpamanya terjadi ini. Qiyamuhum biharqi kutubi ahli sunnah allati tuwaddihu ad-din as-sahih wa taruddu 'ala al-mukhalifin fayaqumu man turabbi 'ala at-tahazzub lil hawa wal ashkhas biharqi dzalikal kitab. Wa fil muqabil yaqumu binasri kutubi ahli bidah. Ke-10 mereka membakar kitab-kitab ahlus sunnah yang menjelaskan din yang benar serta membantah orang-orang yang menyimpang. Ini termasuk pekerjaan pengekor hawa nafsu. Lalu orang-orang yang terbina wa yaqumu man turabba 'ala tahazzub, yang terbina di lingkungan hizb, di lingkungan golongan kelompok yang seperti itu, yang mengekor hawa nafsu dan ta'assub kepada pribadi-pribadi tertentu, melakukan pembakaran terhadap kitab-kitab ini. Dan sebaliknya untuk mengimbanginya, mereka dalam waktu yang bersamaan menyebarkan kitab-kitab ahlul bidah. Ini termasuk perbuatan ahlul ahwa. Itu yang ke-10. Adapun yang terakhir, yang ke-11, al-amal ala tasfihi suratil ulama fi nufusil amati wasyabab wa wasafahum liwarasatil anbiya bi awsafin munaffirah li ajli sarfin nasi anhum. وذلك مثل اتهامهم بأنهم عملاء وأنهم مداهنون متزلفون أو لا يفهمون الواقع وغير ذلك من الحركات والأساليب تجاه العلماء والتي هي في غاية الخبث والدناءة. نعوذ بالله من خذلان وزيغ القلوب.
Yang ke-11, mereka menjelek-jelekan figur ulama dalam hati orang-orang awam dan para pemuda. Dan mensifati para ulama pewaris Nabi ini dengan sifat-sifat yang bikin orang lari dari mereka, dengan maksud untuk memalingkan manusia dari mereka. Contohnya tuduhan-tuduhan mereka kepada para ulama, bahwa para ulama itu umala, boneka-boneka, para penjilat, atau orang-orang yang tidak memahami fiqhul waqi. Fiqhul waqi itu artinya kondisi kontemporer. Mereka para ulama itu hanya fikih, hanya akidah saja, nggak tahu kok sikon itu. Ada yang menuduh begitu. Dan tuduhan-tuduhan lainnya yang banyak dilakukan oleh kalangan harakiyin kepada para ulama dengan tuduhan-tuduhan yang busuk, yang keji dan hina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kerendahan seperti itu dan dari penyimpangan hati ini. Inilah 11 contoh, kata muallif hafizahullahu ta'ala, tentang sifat-sifat dari ahlul ahwa. Kata beliau, wa ma dzakarna innama huwa ghaidun min faidin min asali wa a'mali ahli az-zayghi wal hawa wa kulluha mud'atun li mu'aradatil haqq wa saddun an sabilillah wa muhawalatun lil itfa'i nuril haqq wa maslaki salafi hadhihi al ummah walakin anna lahum dhalik wal harb sajjan wal ghalabah li ahli al iman wal ittiba' was sa'id man kana sayfan mujarradan ala ahli al ahwa wal ibtida' wa in kana zawlatu ahli al ahwa sa'ah fa zawlatu ahli al haqq ila qiyam as sa'ah wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Apa yang kami jelaskan itu hanya merupakan sedikit dari sekian banyak contoh-contoh metode-metode mereka dan perbuatan-perbuatan ahlul zaid dan ahlul ahwa. Itu yang 11 itu ternyata hanya sebagian kecil. Semuanya mengajak kepada penentangan terhadap yang hak dan menghalangi orang dari jalan Allah dan berusaha untuk mematikan nurul haq. Nurul haq itu artinya cahaya kebenaran dan juga menghalangi manusia dari menelusuri jalan salaf hadhil ummah, generasi salaf dari umat ini. Walakin anna lahum dzalik, akan tetapi wal ghalabatu li ahli al-iman wal ittiba', sedangkan kemenangan pasti akan teraih oleh ahlul iman dan ahlul ittiba'. Orang yang bahagia adalah orang yang pedangnya hanya mereka tujukan untuk memerangi ahlul ahwa dan ahlul ibtida'. Ahlul ahwa pengekor hawa nafsu dan para mubtadi', ahlul bid'ah. Sekalipun perjalanan ahlul ahwa itu hanya sesaat, sedangkan perjalanan ahlul haq itu sampai hari kiamat. Allah akan memenangkan urusannya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Wa khulasatul kalam anna ittiba'al hawa dhalalun wa inhirafun an ubudiyatillahi ta'ala wa ittiba'ir rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma unzilatis syari'ah wa ursilar rusul illa liyastaghna al-insanu bidzalik an ittiba'i hawahu wa aqlih. Qala asy-Syatibi rahimahullah anna ar-rabi anna asy-syari'ata mawdu'atun li ikhrajil mukallaf an da'iyati hawa hatta yakuna 'abdan lillah. Sebagai kesimpulan pada bab ini adalah bahwa mengikuti hawa nafsu adalah sesat dan menyimpang dari ibadah kepada Allah Ta'ala dan dari mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah syariat diturunkan dan tidaklah para Rasul diutus kecuali agar manusia mencukupkan diri berpegang kepada hal tersebut dan menjauhi hawa nafsu dan mengikuti akalnya. Berkata Imam Asy-Syatibi, jenis yang keempat adalah bahwa syariat dijadikan untuk mengeluarkan manusia
dari tuntunan hawa nafsunya sampai dia menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah sampai di sini pasal yang pertama yang menjelaskan tentang wajibnya tajarrud kepada Allah dan haramnya mengikuti hawa nafsu. Tajarrud itu adalah memurnikan mengikuti ajaran Allah dan sunnah Rasul serta haram mengikuti hawa nafsu. Insyaallah pasal yang kedua nanti kita akan membahas tentang penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memurnikan ad-din ini dengan perantaran nabinya sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau masih ada waktu nanti disambung dengan pasal ketiga tentang wajibnya mengikuti salafus saleh dalam memahami ad-din beserta dalil-dalilnya nanti, serta ada penjelasan pada bab yang berikutnya, bab keempat tentang bagaimana yang dimaksud dengan ulama yang wajib diikuti. Insyaallah ini akan kita lanjutkan pada hari Ahad yang akan datang. Untuk hari ini cukup sampai di sini, sisa waktu yang ada bisa kita gunakan untuk bertanya jawab.